Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Teacher hope you always keep healthy and keep spirit for learning today. Okay, students, I want to introduce myself. My name is Teacher Diasari Oktaviani. You can call me Teacher Dia. I am a math teacher. And I will teach you all about math this year. Happy New School Academic Year, student! Selamat memasuki tahun ajaran baru. Oke, students, hari ini kita belajar tentang penjumlahan pecahan. Pasti kalian sudah pernah belajar kan di kelas 3 dan kelas 4? Ada pecahan apa saja ya? Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan pecahan desimal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Let's go! Okay, students, before we start the study, let us saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Amin. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A kita sebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjumlahkan pecahan biasa. Jika pecahan dengan berpenyebut sama, yang perlu diperhatikan adalah jumlahkan pembilang pecahan, namun penyebutnya tetap. Kemudian, menjumlahkan pecahan dengan berpenyebut berbeda yang diperhatikan adalah ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Kemudian, jumlahkan pembilang pecahan. Penyebutnya tetap. Mari kita perhatikan penjumlahan pecahan berikut. 2 per 7 ditambah 4 per 7. Penjumlahan pecahan dapat juga digambarkan sebagai berikut. Di mana kotak yang berwarna biru berfungsi sebagai pembilang, dan seluruh kotak digambarkan sebagai penyebut. Maka, gambar ini merupakan pecahan 2 per 7. Kemudian ditambah dengan kotak yang berwarna biru ada 4 yang melambangkan pembilang dan jumlah keseluruhan kotak ada 7. Maka pecahannya adalah 4 per 7. Hasilnya adalah dengan menjumlahkan kotak yang berwarna biru. Ada 2 ditambah 4. Jadi ada 6 kotak berwarna biru dan 1 kotak berwarna hijau. Kemudian keseluruhan kotak ada 7 kotak. Jadi 2 per 7 ditambah 4 per 7 sama dengan 6 per 7. Selanjutnya adalah 1 per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan penjumlahan pecahan hanya dapat dilakukan ketika penyebutnya sama. Kita perhatikan, apakah penyebutnya sudah sama? Ternyata masih berbeda, maka langkah pertama yaitu menyamakan penyebut. Mencari KPK 4 dan 2. Dengan pembaginya adalah bilangan prima yang dimulai dari 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Karena 4 dan 2 dapat dibagi dengan 2, maka kita lingkari. Selanjutnya, dibagi 2 lagi. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Karena 1 sudah selesai dibagi, maka kita turunkan saja. Maka
KPK-nya adalah 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Kemudian kita ubah penyebutnya. 1/4 ditambah 1/2 sama dengan, penyebutnya kita samakan yaitu 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Selanjutnya langkah kedua, yaitu menjumlahkan pembilang. 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 2/4. Sama dengan 1 ditambah 2/4, hasilnya adalah 3/4. Jadi 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 3/4. Kemudian pecahan 4/15 ditambah 6/10. Ingat, penjumlahan pecahan hanya dapat dilakukan ketika penyebutnya sama. Mari kita perhatikan penyebutnya. Apakah sudah sama? Ternyata berbeda. Maka langkah yang pertama adalah menyamakan penyebut, yaitu mencari KPK 15 dan 10. Kita bagi dengan 2. 15 tidak dapat dibagi dengan 2, maka kita turunkan saja. Kemudian 10 dapat dibagi dengan 2, hasilnya 5. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 3. 15 bisa dibagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Karena 5 tidak dapat dibagi dengan 3, maka kita turunkan saja. Yang terakhir kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 5 dibagi 5 hasilnya juga 1. Karena kedua angka dapat dibagi dengan 5, maka kita lingkari. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 3 dikali 5, hasilnya 30. Kemudian kita ubah penyebutnya. 4/15 ditambah 6/10. Kita samakan penyebutnya yaitu 30. 30 dibagi dengan 15, hasilnya adalah 2. 2 dikali 4, hasilnya adalah 8. Kemudian 30 dibagi 10, hasilnya adalah 3. 3 dikali 6, hasilnya adalah 18. Selanjutnya, menjumlahkan pembilang. 4/15 ditambah 6/10 sama dengan 8/30 ditambah 18/30. Sama dengan 8 ditambah 18/30. Hasilnya 26/30. Karena 26/30 dapat disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan mencari FPB dari 26/30. Kita sederhanakan pecahannya yaitu dengan membaginya dengan angka 2. 26 dibagi 2 hasilnya adalah 13. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Karena kedua angka dapat dibagi, maka kita lingkari. Selanjutnya, kita bagi dengan angka 3. 13 tidak dapat dibagi dengan 3, maka kita turunkan saja. 15 dapat dibagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Kemudian, kita bagi lagi dengan angka 5. 13 tidak dapat dibagi dengan 5, maka kita turunkan. Kemudian 5 dibagi 5, hasilnya 1. Terakhir, kita bagi dengan angka 13. 13 dibagi 13, hasilnya 1. Karena 1 sudah selesai, maka kita turunkan. Jadi FPB-nya adalah 2. Pembilang dan penyebut dibagi hasil FPB. Nah, 4/15 ditambah 6/10 sama dengan 26/30 dibagi dengan 2/2. 26 dibagi 2 adalah 13. 30 dibagi 2 adalah 15. Jadi 4/15 ditambah 6/10 sama dengan 13/15.
Penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B per C, dengan A, B, dan C tidak sama dengan 0. Kemudian kita ingat lagi mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya ada pecahan campuran 2, 2 per 3. Untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, rumusnya diingat ya. Bawah kali samping tambah atas. 3 dikali 2 ditambah 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Jadi 2 per 3 pecahan biasanya adalah 8 per 3. Kemudian kita ingat kembali merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya ada pecahan 22 per 5. Cara mengubahnya adalah dengan menggunakan porogapit. 22 dibagi dengan 5. Perkalian berapa yang hasilnya mendekati 22? Ya, betul, 4. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Kemudian dikurang. 22 dikurang 20 hasilnya adalah 2. Saat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kita hanya sampai sini saja ya. Kemudian, menuliskan pecahan campurannya adalah atas, bawah, samping, yaitu 4, 5 per 2. Penjumlahan pecahan campuran. 2, 1 per 3 ditambah 2 per 5. Sama dengan langkah yang pertama, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara bawah kali samping tambah atas, yaitu 3 dikali 2 ditambah 1 per 3. Hasilnya adalah 7 per 3. Ingat ya, penjumlahan pecahan hanya dapat dilakukan ketika penyebutnya sama. Nah, karena penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 5, maka kita perlu samakan terlebih dahulu penyebutnya. Dengan mencari KPK 3 dan 5. Kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Karena 5 tidak dapat dibagi dengan 3, maka kita turunkan saja. Selanjutnya dibagi dengan 5. Karena 1 sudah dibagi habis, maka kita turunkan saja. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi, KPK-nya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian ubah penyebutnya. 7 per 3 ditambah 2 per 5 sama dengan, kita samakan penyebutnya yaitu 15. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Kemudian 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian, langkah yang ketiga menjumlahkan pembilang. 21 per 3 ditambah 2 per 5 sama dengan 35 per 15 ditambah 6 per 15. Sama dengan 35 ditambah 6 per 15. Hasilnya adalah 41 per 15. Karena 41 per 15 dapat disederhanakan, mari kita persederhanakan, yaitu mengubahnya menjadi pecahan campuran. Dengan cara porogapit. 41 dibagi dengan 15.
Perkalian berapa yang menghasilkan mendekati 41? Ya, betul, 2. 2 dikali 15 hasilnya adalah 30. Kemudian kita kurangi. 41 dikurang 30 hasilnya adalah 11. Cukup sampai sini ya. Jadi, pecahan campurannya adalah atas, bawah, samping. Maka 41/15 sama dengan 2/11/15. Jadi 2/1/3 ditambah 2/5 sama dengan 2/11/15. Selanjutnya 2/5/7 ditambah 1/1/3 sama dengan, langkah yang pertama yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan biasa, yaitu 2/5/7 menjadi, ingat bagaimana caranya? Bawah kali samping tambah atas, yaitu 7 kali 2 ditambah 5/7. Hasilnya adalah 19/7. Kemudian 1/1/3 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 1/3. Hasilnya adalah 4/3. Penjumlahan pecahan hanya dapat dilakukan ketika penyebutnya sama. Maka, langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebut, yaitu mencari KPK 3 dan 7. Pertama, kita bagi dengan angka 3, maka hasilnya 1. Karena 7 tidak dapat dibagi dengan 3, maka kita turunkan. Selanjutnya dibagi 7. 1 sudah selesai dibagi, maka kita turunkan juga. 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Maka KPK-nya adalah 3 dikali 7 sama dengan 21. Kemudian ubah penyebutnya menjadi 21. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali dengan 19, hasilnya adalah 57. Ditambah 21 dibagi 3, hasilnya adalah 7. 7 dikali 4, hasilnya adalah 28. Jadi, mari kita jumlahkan pecahan berikutnya, yaitu 2/5/7 ditambah 1/1/3 sama dengan 57/21 ditambah 28/21. 57 ditambah 28/21 hasilnya adalah 85/21. Nah, karena pecahan ini dapat disederhanakan, maka kita sederhanakan. Caranya adalah ubah menjadi pecahan campuran dengan cara porogapit. 85 dibagi dengan 21. Perkalian berapa yang menghasilkan kurang dari 85? Ya, betul. 4 dikali 21. Hasilnya adalah 84. Kemudian kita kurangi. 85 dikurang 84, hasilnya adalah 1. Sudah selesai sampai sini ya. Kemudian kita tulis atas, bawah, samping. Jadi, 85/21 sama dengan 41/21. Jadi 25/7 ditambah 1/1/3 sama dengan 41/21. Penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Penjumlahan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah agar lebih mudah. Mari kita perhatikan pecahan desimal berikut ini. Pecahan ini dapat kita baca dengan 15,075.
Langkah-langkah menyelesaikan pecahan desimal. Yang pertama, susun bilangan desimal sesuai nilai tempatnya. Kemudian tanda koma diluruskan. Yang kedua, jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Penjumlahan pecahan desimal. Perhatikan contoh berikut ini. 0,7 ditambah 0,5. Cara menjumlahkannya adalah dengan menjumlahkan susun ke bawah. Kita tulis 0,37, kemudian kita urutkan 0,5, kemudian kita jumlahkan. Dijumlahkannya dimulai dari yang paling belakang. Angka 7 tidak ada urutannya, maka tetap ditulis 7. 3 ditambah 5 sama dengan 8, maka ditulis 8. Jangan lupa tulis koma ya. Kemudian 0 ditambah 0 sama dengan 0, maka ditulis 0. Jadi 0,37 ditambah 0,5 sama dengan 0,87. Penjumlahan pecahan desimal. Selanjutnya 0,15 ditambah 0,642. Seperti biasa, kita jumlahkan dengan cara bersusun. Pertama kita tulis 0,15. Selanjutnya 0,642. Kemudian kita dijumlahkan dari belakang ya. Angka 2 tidak ada urutannya, maka tetap. Kemudian 5 ditambah 4 sama dengan 9, maka ditulis 9. 1 ditambah 6 sama dengan 7, maka ditulis 7. Jangan lupa pakai koma ya. Yang terakhir 0 ditambah 0 sama dengan 0, maka ditulis 0. Nah, jadi 0,15 ditambah 0,642 hasilnya adalah 0,792. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Perhatikan soal berikut ini. 25% ditambah 1/2 sama dengan. Ada dua cara dalam menyelesaikan soal berikut ini. Cara pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 25% disederhanakan menjadi 25/100 sama dengan 1/4. 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 1 ditambah 2/4. Hasilnya adalah 3/4. Cara kedua yaitu pecahan disamakan menjadi bentuk persen, yaitu 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100%, yaitu menjadi 50%. Maka dijumlah 25% ditambah 50% sama dengan 75%. Jadi 25% ditambah 1/2 sama dengan 3/4. Atau 25% ditambah 1/2 sama dengan 75%. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik ya. Okay students, let us close with hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All the praises and thanks to Allah, the Lord of the mankind. Amin. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.